Ricuh politik di Korea Selatan. Siapa yang untung? Yuk, kita kupas biar kamu update. Udahlah, jangan cuma nonton drama cinta Korea, kita tonton juga drama politiknya. Biar kamu paham. Saya kasih summary dramanya dulu ya, sebelum bahas siapa yang jadinya untung gara-gara kisruh di Korea Selatan ini. 14 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berhasil ditumbangkan, dicabut mandatnya melalui impeachment. Tidak mudah karena butuh waktu berhari-hari demo besar untuk proses impeachment tersebut. Sebulan kemudian, 15 Januari 2025, di malam hari itu, Presiden Yoon akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke penjara di dekat Seoul di rumahnya setelah diinterogasi tentang alasannya mengumumkan darurat militer atau martial law pada tanggal 3 Desember 2024. Tepatnya waktu itu pukul 22.30 ya kejadiannya. Penangkapan itu tidak mudah, butuh waktu berhari-hari gara-gara Presiden Yoon membentengi diri di rumahnya, menolak untuk mundur apalagi diadili. Dan beliau merasa tindakan mengumumkan darurat militer itu sah karena ada gerakan anti negara untuk melawan agenda legislasi yang ditetapkannya. Anggota di parlemen lah, itu yang dia bicarakan ya. Artinya, ada perlawanan antara pihak eksekutif melawan kekuatan oposisi legislatif. Itu masalahnya. Nah, 17 Januari 2025, pengadilan kemudian minta Presiden Yoon ini diperpanjang penahanannya. Gara-gara Yoon tidak mau jawab apapun selama ditahan. Nah, dalam situasi seperti ini, Korea Selatan sempat nih dipimpin oleh pejabat sementara, yakni Perdana Menteri Han Duck-soo. Sistem di Korea Selatan ini adalah orang yang menjabat sebagai tangan kanannya presiden untuk mengawasi para menteri, mengarahkan para menteri, dan juga menjadi wakil presiden di kabinet, itu disebutnya bukan wakil presiden, tapi Prime Minister alias Perdana Menteri. Tapi, dramanya nih ya, Han ditumbangkan hanya dalam waktu 2 minggu. Han dianggap gagal memenuhi kepercayaan partai oposisi untuk mengisi kekosongan 3 kursi hakim di Mahkamah Konstitusi, soalnya posisi ini penting banget untuk pengadilan Presiden Yoon. Alhasil, sekarang pejabat sementara yang menggantikan presiden dipegang oleh wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat Menteri Keuangan. Namanya Choi Sang-mok. Kisruh juga nih, karena nampaknya Choi berseberangan lagi dengan partai oposisi. Gara-gara Choi bilang, batalkan deh impeachment terhadap Yoon, supaya perekonomian di Korea stabil lagi. Jadi ada yang berpendapat sekarang, tunggu aja waktunya, nanti Choi juga tumbang lagi. Lah, terus gimana dong? Nah, gitulah ya. Masih panjang dan masih tidak pasti apa lanjutan dari politik di Korea ini. Pokoknya drama banget. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, siapa yang untung? Pertama, Korea Utara. Kedua, Amerika Serikat. Lah, kok Amerika Serikat ikut untung? Tenang-tenang, kita bahas satu-satu. Detailnya begini. Pertama soal Korea Utara. Kim Jong-un, pimpinan tertinggi di Korea Utara, melihat pergantian kepemimpinan Korea Selatan dari Partai Liberal yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Moon Jae-in ke Partai Konservatif, si Presiden Yoon ini, sebagai ancaman baru buat Korea Utara. Dilakukan sejumlah peluncuran rudal sejak awal Januari 2022. Jadi sebelum Yoon naik nih ya, sebagai presiden di bulan Mei, itu uji coba rudal dibikin lebih intensif, termasuk peluncuran ICBM. ICBM itu Intercontinental Ballistic Missile, artinya rudal antar benua. Nah, Yoon kemudian memilih agar lingkar pembantu bidang pertahanan dia juga yang keras terhadap Korea Utara. Bahkan orang yang sangat-sangat ingin dibunuh oleh pihak Korea Utara, namanya Jenderal Kim Kwang-jin. Akibatnya, Yoon dikenal sangat keras terhadap Korea Utara. Dan Yoon mengambil kebijakan yang intinya bertolak belakang dengan kebijakan yang pernah dijalani di masa Presiden Moon Jae-in. Di masa Yoon, Kementerian Unifikasi membentuk satu Inter-Korea Working Group. Tugasnya adalah menjembatani kerjasama ekonomi, penanganan bencana, juga perubahan iklim. Tapi ya gitu ya, Korea Utara pada dasarnya tetap nggak percaya sama Yoon. Dia khawatir bahwa suatu hari Korea Selatan itu kalau berbaik-baik terus, nanti ujung-ujungnya nyaplok Korea Utara. Jadi diambil alih gitu wilayahnya Korea Utara oleh Korea Selatan. Nah, alhasil
Korea Utara kemudian memilih untuk balas aja keras. Salah satu bentuknya adalah mengirim ribuan balon berisi sampah dan kotoran hewan. Dia lempar tuh ke tetangganya di Korea Selatan. Terus kabarnya sistem GPS di Korea Selatan juga dijanjikan untuk dibikin kacau sama Korea Utara. Sudah itu Kim Jong-un juga mengatakan, pokoknya nggak tertarik deh berdamai lagi sama Korea Selatan. Kalau perlu, Korea Selatan itu diserang aja pakai senjata nuklir. Lebih jauh, Korea Utara juga kemudian memilih untuk keluar dari perjanjian kerjasama militer yang pernah disepakati antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Zamannya Presiden Moon ya, di tahun 2018. Kesepakatan itu sebenarnya berisi kerjasama militer, juga untuk upaya penghapusan senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Jadi itu ya konteksnya ya. Jadi di dalam negeri Korea Selatan jadi ricuh nih gara-gara sikap Korea Utara yang keras juga. Partai oposisi di Korea Selatan dianggap merugikan posisi Yoon saat berhadapan dengan Korea Utara. Pokoknya sensitif banget lah si Yoon itu sama oposisi. Jadi dengan Yoon tersingkir, apalagi ada vakum kepemimpinan di Korea Selatan, Korea Utara bisa bilang, Yoon itu lemah, tidak punya legitimasi di dalam negeri untuk berhadapan dengan Korea Utara. Korea Utara pastinya lega karena musuhnya melemah secara politik dan juga ternyata secara ekonomi. Kementerian Perekonomian dan Keuangan di Korea Selatan memperkirakan perekonomian Korea Selatan akan turun di tahun 2025 ini. Konsumsi swasta melambat dan ekspor juga melemah. Jadi, udah jelas belum kenapa Korea Utara jadinya untung? Sekarang kita bahas kenapa Amerika Serikat untung. Kita tahu Amerika Serikat menganggap Korea Selatan itu sekutu. Bahkan sekutu yang sangat penting untuk agenda Amerika di Indo-Pasifik. Catatannya di sini adalah tentara dan persenjataan Korea Selatan dan Amerika Serikat itu sudah interoperable, saling nyambung. Sehingga kalau ada ancaman dari China atau musuh lain lah ya, tentara Amerika dan Korea Selatan udah connect tuh. Bahkan ada 28 ribuan tentara Amerika Serikat yang bertugas di Korea Selatan. Tapi gini, tadi kan udah saya bilang, Korea Selatan menurun kemampuan ekonominya. Dan kita tahu, Donald Trump itu kan sebel ya sama sekutu yang dianggapnya sekedar menyedot duit dari Amerika Serikat. Dan catatan keduanya, Amerika Serikat ternyata defisit perdagangannya terhadap Korea Selatan. Jadi urusan tanggung jawab sebagai sekutu dengan Amerika Serikat, di saat Korea Utara juga makin garang, bisa jadi akan memaksa Amerika untuk kasih persenjataan kan, kasih bantuan buat Korea Selatan untuk menghadapi Korea Utara. Kalau dilihat dari pasar modal Korea Selatan di bulan Desember 2024, itu yang terjadi malah uang keluar atau foreign outflows. Dan ini uang keluar itu jumlahnya terbesar ya sejak Maret 2020. Jadi investor-investor asing bulan lalu itu memperpanjang aksi jual pasar saham. Dan mata uang won melemah sampai 5,2% terhadap US dollar. Artinya, Donald Trump bisa memandang Korea Selatan sebagai beban nih. Jadi, posisinya lemah kan? Amerika Serikat berarti lebih untung untuk melakukan satu tekanan yang lebih keras terhadap Korea Selatan. Ada kesempatan gitu. Setidaknya buat Amerika Serikat untuk menekan Korea Selatan. Turut prihatin ya Korea Selatan. Semogalah para politisi di Korea Selatan ini bisa segera mengatasi kekisruhan di dalam negerinya. Itu dulu pembahasan saya. Kalau menurut kamu, butuh berapa minggu nih atau berapa bulan buat Korea Selatan keluar dari kekisruhan politik ini? Tulis ya di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Kita bahas hal-hal lain lebih lanjut di episode berikutnya. Dan terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.